wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar radio RRI, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan sehingga kita masih berada di suasana bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah, yaitu bulan suci Ramadan, di mana hari ini kita berada pada 13 Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masih. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tajuk yang kita bahas yaitu keutamaan sholat. Sholat itu ya memang sesuatu yang paling esensi dalam Islam. Sehingga dalam urutan rukun Islam pun sholat menempati urutan terpenting setelah urusan syahadah, urusan iman. Setelahnya yang sifatnya langsung reaksi, action, itulah sholat. Ini sholat menjadi barometer keislaman kita, menjadi penentu siapa kita, menjadi penentu pembeda antara kita dengan yang non kita, dan menjadi penentu pula untuk menggapai kesuksesan hidup kita di atas bumi yang tak lama ini. Salat itu dalam hadis banyak Nabi menyampaikan, salat itu tiang agama, man aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Yang mendirikan salat dia mendirikan agama, yang meninggalkan salat maka dia sesungguhnya telah merusak agama. Naudzubillah. Dan salat ini tadi kita sebutkan salat sebagai penentu kesuksesan. Itu jelas. Karena memang agama kita ini agama sukses. Siapa yang menganut Islam dan mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh, tapi jangan berislam asal-asalan, naudzubillah. Tapi berislam sungguh-sungguh, kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, kita masuk ke dalam Islam itu tidak cilet-cilet, hana bak bineh asal-asal masuk, enggak. Tapi kita masuk ke dalam agama besar ini secara totalitas, full. Di antara program agenda Islam yang paling besar itulah agenda sholat. Sholat itu sebenarnya tidak berat, tapi mungkin kalau ada yang merasakan beratnya sholat, sebenarnya bukan sholatnya yang berat, tapi godaan yang datang ke kita yang tidak mau kita tangkis, hana tatim bela mubajud untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga kita merasa bahwa sholat itu terasa sebagai beban. Padahal tidak. Nabi mengatakan as-shalah qurratun ain. Sholat itu menjadi cahaya mata Nabi. Para sahabat juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap ada masalah, para sahabat menyelesaikannya dengan sholat. Sedikit aja ada masalah, para sahabat dulu menyelesaikannya dengan sholat. Kita ini belum berbicara sholat fardu. Kalau sholat fardu itu memang intinya agama. Nggak ada cerita, nggak ada kelonggaran bagi seorang muslim, terutama yang laki-laki ini, yang tidak ada istilah uzur syar'i seperti kaum ibu-ibu, itu tidak ada kelonggaran sedikit pun untuk meninggalkan sholat, tidak ada. Nah, makanya punya ada pegawai satu Facebook punya kena tinggal sembalan, kena tinggal sembahyang, maka pungo-pungo juro ngambil dia sembahyang. Nah, kalau kita ini seorang muslim, kami dari kalangan bapak-bapak ini tidak ada celah untuk meninggalkan sholat. Nggak bisa dengan urusan kita mempertahankan gaji 75.000 sehari, 100.000 sehari, lalu kita mengabaikan perintah Allah yang satu ini. Naudzubillah, tidak. Selama masih ada nyawa, selama masih bisa bergerak, kita mesti mempertahankan program Islam yang utama ini, yaitu sholat sehari semalam 5 waktu. Kembali lagi kepada bagaimana dulu dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga ada seorang sahabat itu di setiap ada masalahnya menyelesaikan dengan sholat. Karena memang ayat Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan perantaraan sholat dan bersabar. Ini sudah dicontohkan oleh yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat niru. Sehingga setiap ada masalah dalam kehidupan sahabat, itu sahabat nggak melapor ke si A ke si B. Kalau kita kan lain dari ini. Kita begitu ada masalah, misalnya katakanlah
tiba-tiba handphone taruh di meja hilang. Nah, kita kan itu langsung ke satpam, ke security, ini siapa yang ngambil handphone saya, kemana nih. Kalau sahabat nggak kayak gitu. Para sahabat Nabi dulu memang mereka ini manusia-manusia yang sukses dalam kehidupan mereka dunia akhirat. Kalau ada masalah, maka mereka mencari di mana air. Untuk apa air? Mereka berwudu, lalu bersimpuh bersujud di hadapan Allah. Mereka menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Ada seorang sahabat itu dalam sebuah majelis Rasulullah, tiba-tiba masuk seseorang. Dia nggak menyapa kiri kanan, langsung ambil posisi di Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat. Selesai sholat keluar. Dia nggak menyapa para sahabat yang duduk di majelis Nabi, nggak. Kenapa begitu Pak Ustaz? Itulah, lalu Nabi bertanya kepada jamaah pada majelis, tahukah kalian apa dia sholat tadi minta apa sama Allah? Para majelis para sahabat di majelis Rasul mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Kata Rasul, dia habis garam di rumahnya, habis tirai rumah. Dia sholat tadi dalam sujudnya bersimpuh di hadapan Allah, dia merengek-rengek ke Allah minta tira. Coba membayangkan. Garam itu adalah benda yang paling murah meriah di muka bumi. Kalau kita ini mungkin kita udah betul-betul nih akibat COVID-19 ini kita nggak ada lagi duit, misalnya habis garam di rumah, datang kemana-mana kios pun minta 1 bantal garam, nggak dikasih. Pasti dikasih. Oh, dikasih ya? Pasti dikasih. Karena memang harganya ya murah, sangat amat murah. Tapi benda yang semurah itu sahabat mintanya ke Allah, coba Pak. Makanya hari ini kalau kita merasa diri kita ini galau, merasa keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kita bukan siapa-siapa, ini yang salah bukan Allah, yang salah bukan agama kita. Agama kita ini agama kesuksesan. Siapapun yang masuk ke dalam agama ini, maka dia berhak untuk menyandang predikat sukses dan bahagia. Mau dia orang Indonesia, orang Eropa, orang India, orang Asia, orang kulit putih, kulit hitam, Afrika, orang Jepang, orang Cina, tidak ada perbedaan dalam Islam dari urusan warna kulit, dari urusan bahasa, tidak. Orang Arab, orang Aceh. Semua orang yang sudah masuk menyatakan diri Islam, maka dia punya hak penuh, tanpa kurang sedikit pun, untuk meraih kesuksesan, kejayaan, dan kebahagiaan. Salah satu jalannya, inilah sholat ini. Jaga sholat, maka Allah akan memberikan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan bagi kita. Tapi kalau hari ini misalkan nanti pasti ada yang komplain. Saya juga sholat terus nih. Nggak pernah tinggal sholat, tapi saya kok gini-gini terus. Nah, kan ada juga kayak gitu. Lagi-lagi kalau keadaan kita belum sebagaimana yang disampaikan Allah di Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat itu kata Nabi qurratun ain, dia menjadi cahaya mata, penyejuk, penentram. Tapi kita merasa tidak ada tidak ada efek kayaknya. Sholat kita kayaknya nggak ada efek, nggak memberikan bekas apa-apa ke kita. Lagi-lagi para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan salahkan sholat kita. Jangan salahkan konsep Al-Qur'annya, jangan salahkan Islamnya. Ini sholat kita yang harus diperhatikan. Atau mungkin disalahkan diri kita sendiri yang melalaikan sholat gitu. Iya jelas. Karena hari ini banyak orang yang sholat, ini konten seakan-akan sholat yang dijanjikan Allah di Al-Quran, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak memberikan bukti bagi dia. Sehingga banyak orang seakan-akan dia yang benar, Al-Quran yang salah. Naudzubillah. Tidak, demi Allah tidak. Yang salah itu kita belum menyempurnakan hak sholat. Makanya sholat itu harus terus dipelajari, harus terus di-upgrade ya. Kualitas dan kuantitasnya harus di-upgrade. Maka menyebutnya cuma kapung ada. Ngan sholat menan-menan kita sholat enggak berjamaah, ini khususnya bagi kaum bapak-bapak dulu. Nah, bapak-bapak udah sholatnya enggak pernah terjaga jamaahnya, misalkan kita banyak-banyak mohon ampunlah pada Allah. Habis itu sholatnya di penghujung waktu. Lalu kita mengharap Allah berikan kita kejayaan, Allah berikan kita kesuksesan. Ini memang agak panggang, baju ngapu itu yang angke. Nah, kita sebenarnya sholat ini, Masya Allah, dia tidak meminta waktu yang banyak dari kita. Ini sholat yang paling banyak menghabiskan waktu ya jelas sholat yang dilaksanakan 4/4
di malam hari karena ada jaharnya, yaitu sholat Isya misalnya. Itu pun sholat Isya paling menghabiskan waktu pelaksanaannya 10-15 menit. Tapi 10-15 menit pelaksanaan sholat yang sempurna ini menentukan kebahagiaan kita dalam kehidupan yang sementara ini. Kita mesti menjaga sholat ini. Tidak ada alasan bagi kita nih, Kak Meza, apapun kondisi situasi yang sedang kita hadapi, untuk sholat harga mati. Untuk sholat ini nggak ada tawar-menawar. Ini menjadi barometer, menjadi patokan segala-galanya. Sehingga saya pernah juga dulu menyampaikan, andaikan semua orang kita ini menjaga sholat, maka kedamaian itu akan sangat mudah diwujudkan. Sholat yang bagaimana? Sholat yang memang sudah terpenuhi hak-hak sholat yang sempurna, sehingga imbas yang dijanjikan Allah sholat yang sempurna itu kita rasakan langsung. Nah, itu. Maka nanti kita akan merinci apa sebenarnya keutamaan sholat di saat kita menyempurnakan hak-hak sholat. Itu paling kurang. Bila kita melaksanakan sholat dengan sempurna, memenuhi hak-hak sholat dengan sempurna, ada 5 keuntungan besar yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan ini bergaransi. Saya sendiri berani pasang garansi nih Kak Mes. Kalau kita penuhi hak sholat dengan sempurna, maka kita akan diberikan bonus keutamaan besar. 5 keutamaan besar itu akan diberikan Allah real, nyata. Boleh ditulis, boleh dicatat bahwa ini hasil daripada sholat yang kita lakukan secara sempurna. Ya, apa saja itu Pak Ustadz keutamaan dari sholat yang kita lakukan? Di antara keutamaan-keutamaan besar yang akan kita dapatkan apabila kita memperhatikan, melaksanakan hak sholat dengan sempurna. Ini kita konteksnya ke sholat 5 waktu dulu. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, apa itu hak sholat? Yang pertama, penuhi hak sholat di awal waktu. Sholat yang paling baik itu yang dilaksanakan pada awal waktunya, dalam keadaan berjamaah. Ini khususnya bagi kaum pria. Karena kalau kaum wanita apalagi yang ABG itu nggak dianjurkan ke masjid, karena bukan menambah pahala bagi jamaah lain, justru menambah dosa gitu. menambah masalah bagi jamaah laki-lakinya. Kami laki-laki kalau ada perempuan di belakang kayaknya agak rada-rada gimana gitu ya. Risih gitu Pak Ustadz ya? Bukan risih. Sebelum-sebelumnya mungkin bawa ayatnya pendek-pendek bisa panjang. Oh gitu ya. Ada banyak masalah. Ini khusus untuk kaum Hawa Adamnya. Kita jaga sholat 5 waktu sehari semalam ini di awal waktu di mana azan dikumandangkan dalam keadaan berjamaah. Ini hak sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini penuhi. Apabila kita menjaga sholat tepat waktu, kita sempurnakan wudhu kita, mulai dari taharah. Karena sholat yang sempurna dia ditentukan oleh taharah yang sempurna sebelum kita sholat. Wudhu kita sempurnakan wudhunya. Jangan wudhu cilek-cilek, sempurnakan hak wudhu. Cuci tangannya, sempurnakan cuci tangannya. Berkumur-kumur, sempurnakan cara berkumur-kumur, istinsyaknya. Habis itu membasuh muka, sempurnakan. Jangan asal-asalan. Lalu datanglah ke tempat sholat di mana azan dikumandangkan. Laksanakan sholat dengan sempurna. Ini keutamaan yang pertama yang diberikan Allah kepada si pelaku salat secara sempurna ini. Yang pertama sekali itulah yang disebut Allah di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mampu mengendalikan diri kita ini, menjaga diri kita itu melakukan hal-hal yang keji yang tidak baik. Al-fahsya itu hubungannya dengan syahwat, na'udzubillah. Apa itu yang disebabkan oleh penyakit fahsya pada diri kita? Aku to jahe nyoba saja. Bicara-bicara porno terus, lidahnya nggak terjaga. Itu fahsya. Ini realitanya kalau kita mau jujur. Ini penyakit ini hari ini sudah begitu mewabah, melebihi wabah COVID-19. Anak-anak pun udah pandai bicara-bicara jorok. Di media sosial pun kalau kita lihat, menyedihkan dan mengerikan. Orang berbicara yang begitu vulgar. Istilah anak mudanya papi mami, tapi kalau belum sah gitu ya. gitu. Ya. Nah,
Ini disebabkan oleh penyakit fahsya. Ini disebabkan dia tidak menjaga sholat. Orang kalau udah betul-betul menjaga hak sholat, memenuhi hak sholat, ini penyakit fahsya ini pasti hilang. Karena Allah menyampaikan perkara jaminan akan hilang penyakit ini daripada kita, itu dimulai dengan kepastian, bukan dengan iming-iming tanpa makna. Tapi Allah memulainya, innas sholata, pastilah sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji daripada kita, wal munkar, dan perbuatan munkar. Perbuatan munkar ya seperti keberadaan kita itu mengganggu orang lain. Ada HP kita taruh tiba-tiba dicuri orang, mencuri, dusta, membicarakan aib orang lain, itu mungkar. Ini mungkar ini pun dia bisa dihilangkan dengan pelaksanaan sholat yang sempurna, dengan menjaga sholat 5 waktu sehari semalam sesuai dengan hak-haknya. Keutamaan yang pertama daripada sholat, apabila kita memenuhi hak sholat dengan sempurna, maka Allah akan membentuk karakter kita, karakter yang jauh daripada perbuatan keji dan jauh daripada perbuatan mungkar. Maka sampai kepada anak-anak pun yang diperintahkan agama Islam untuk dididik pada saat dia bisa berbicara itu, bukan dididik ABC, IBC, di 1, 2, 3, bukan itu. Tapi yang diperintahkan Rasul, didik anakmu itu untuk salat. Muru auladakum bis salat. Perintahkan anak-anakmu itu untuk salat. Kenapa? Kalau dia sudah kita didik dia untuk salat, nanti lidahnya akan terjaga. Bahasa kotor tidak ada di rumah kita. Maka kalau hari ini anak kita berbicara kotor, istri kita berbicara kotor di rumah, suami kita berbicara jorok di rumah, jangan cari apa sebabnya. Sebabnya sakit di sholat tidak diperbaiki dengan baik. Upgrade sholatnya, perbaiki sholatnya, sempurnakan wudhunya, sempurnakan hayah sholatnya, maka Allah akan perbaiki keadaan ini. Bukan heran. Urunnya lulusan sikula meribet setiap tahun. Kampus menelurkan sarjana beribu-ribu setiap tahun. Lembaga-lembaga pendidikan lain juga melahirkan banyak alumni setiap tahun. Tapi apa yang kurang dari bangsa hari ini? Yang kurang dari bangsa kita hari ini bukan orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi yang kurang dimiliki oleh anak bangsa hari ini, oleh bangsa besar kita hari ini adalah manusia-manusia yang berkarakter, yang berakhlakul karimah. Dan itu tidak mesti dibentuk oleh titel-titel tinggi. Titel-titel tinggi pun bisa bermasalah kalau tidak baik urusan dia dengan Allah, khususnya urusan sholat. Baik, kita coba angkat penelpon pertama kita. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum. Iya, baik. Dengan siapa di mana ini? Iya, baik. Tengku Sayuti, ada yang ingin ditanyakan nih sama Pak Ustadz kita mengenai sholat. Saya ingin bertanya sama Bapak Tengku. Iya. Bagaimana sholat mau ya? Sholat mau. Iya. Tapi mengumpat mau juga. Iya. Nggak tahu mana mau dikasih mana oleh Allah. Oke. Itu aja. Itu jadi pertanyaannya apa nih? Ya. Bagaimana pahala sholatnya gitu ya Pak Ustadz? Pak Sayuti ya? Iya, oke. Mungkin itu pertanyaan dari Pak Sayuti ya, yang di Taduraya tadi katanya Pak Ustadz ya? Di Nagan Raya. Di Nagan Raya. Mungkin langsung dijawab Pak Ustadz seperti apa tanggapannya. Sholat benar. Terus mungkin gibah kalau bahasa sekarang juga ya gitu sebenarnya ya. inilah fenomena hari ini. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Sayuti itu memang inilah kondisi real hari ini. Iya. Kondisi di lapangan, nggak usah tengok ke lapangan Teguh Umar, ke lapangan orang lain. Tengok lapangan masing-masing lah di rumah. Tengok di rumah kita bagaimana keadaan hari ini, lidah kita, bagaimana keadaan lidah istri kita, anak-anak kita, bicaranya seperti apa, baik apa tidak, kotor apa tidak. Kita nggak usah tengok lapangan orang, tengok lapangan kita sendiri hari ini. Dan memang keadaannya miris sekali. Kalau orang yang tidak sholat lalu dia berbicara kotor, nyoba aja tika ilo, ya jika cocok dia merempet drat dengan mori. Cuman yang jadi soal sekarang, dia pelaku sholat, tapi lidahnya juga bermasalah. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan. Allah sudah janjikan, laksanakan sholat yang sempurna, penuhi hak-hak sholat yang sempurna.
nanti Allah akan berikan satu keuntungan besar, yaitu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan hilangkan daripada pribadi-pribadi pelaku salat itu perbuatan-perbuatan yang keji. Apa itu? Berzina. Yang fahsya itu yang kayak gitu, berzina. Dan Allah akan hilangkan perbuatan-perbuatan mungkar seperti mencuri, mengganggu orang, mengambil hak orang tanpa izin dan lain sebagainya. Ini akan dirubah oleh Allah apabila kita ini melaksanakan sholat, mempergunakan hak sholat sesempurna-sempurnanya. Mulai dari mana? Dari taharah kita, menjaga waktu, tepat waktu, seperti yang kita sampaikan tadi di awal waktu, di mana azan dikumandangkan. Tidak banyak waktu yang diminta oleh sholat, paling banyak 15 menit selesai. 15 menit itu menentukan kehidupan kita yang 60-70 tahun ini. Kita mau hidup senang, mau hidup damai atau enggak? Kan itu soalnya. Kalau kita hari ini mau hidup kita damai, mau hidup kita dibahagiakan Allah, mau hidup kita diberikan suksesan oleh Allah, maka gunakan waktu yang maksimal 15 menit ini sesempurna-sempurnanya. Itu jaminan. Siapa yang memberikan jaminan? Allah. Hari ini orang dengan calon-calon pejabat aja, banyak orang begitu yakin dia akan memenuhi janjinya, begini. Tapi ternyata tidak gitu ya. Banyak yang tidak bisa memenuhi janjinya. Ini yang buat janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkari janji. Maka untuk Pak Sayuti di Nagan Raya, untuk kita Nika Meza di studio, hari ini kita mesti upgrade ulang kondisi sholat kita. Untuk kita upgrade. Ini di mana kesalahannya? Nyobek dapur peliju cara temayang ada cek jamun mata mayak-mayak dan murno. Ini harus kita upgrade nih bacaan sholat, kita upgrade lagi. Kita perdengarkan lagi kepada ustaz-ustaz kita, ini udah betul belum nih bacaan Fatihah saya? Udah betul belum ini? Karena sholat itu dia lengkap di dalamnya. Di situ ada istighfar, di situ ada doa, di situ ada mohon perlindungan dari kejahatan dan semua lengkap. Maka hanjit dapur menan-menan atau yang tamurno yung mayak-mayak jamun. Harus di-upgrade kembali wudunya, bacaan-bacaan sholatnya, kaifiat rukuk, sujud dan lain sebagainya. Bila ini terus kita perhatikan, kita usahakan, maka insya Allah untuk membuktikan ayat Allah ini hanya berlewat dari dua tahun baru terbukti. 1-2 hari Allah akan buktikan. Halo, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam, sore kembali. Ini dengan Bu Ani di Nameda. Iya, oke. Bu Ani, mau bertanya apa nih sama Pak Ustadz kita untuk sore hari ini, Bu Ani? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau menanyakan. Ini mengenai kita sholat tarawih. Iya. Apa bedanya orang yang sholat 8 rakaat dengan yang sholat 20 rakaat? Iya. Itu kan kita sama-sama kan orang mukmin, muslimin, umat Islam. Iya. Itu kenapa mesti harus beda Pak Ustaz? Iya. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ani untuk pertanyaannya. Nah, silakan Pak Ustadz, seperti apa itu perbedaan antara antara rakaat sholat? Betul, sholat tarawih ya. Iya. Qiyamul lail kita pada bulan Ramadan tarawih. Kalau kita memang ada 2 versi pelaksanaannya. Ada yang melaksanakan 8 rakaat dengan dalil-dalilnya, ada yang melaksanakan 20 juga dengan dalil-dalilnya. Bagus nggak? Bagus. Yang nggak bagus itu nongkrong di warung kopi. Iya, benar. Di saat orang lain melaksanakan sholat, kita justru nongkrong di warung kopi. Itu yang tidak bagus. Iya. Kita sekarang tidak lagi pada masa saling menyudutkan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, tidak. Hari ini yang sholat 8 rakaat juga punya dalilnya. Yang sholat 20 rakaat juga punya argumen, punya dalilnya. Kalau secara fikih, memang kalau kita buka fikih, keempat mazhab al-fiqhu ala madhahibil arba'atun, secara umum memang 4 ulama mazhab di dunia yang mu'tabar, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, terus Imam Syafi'i, dan yang keempatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu empat-empatnya memang mereka sepakat jumlah rakaat tarawih itu 20. Tapi kita sedang tidak mempermasalahkan masalah itu loh kami. Nah, kalau beda-beda, menurut saya ini Bu Ani, indahnya justru saat beda-beda itu. Karena kalau nggak beda-beda, menurut saya memang nggak indah. Semua hidup di dunia ini memang mesti beda-beda. Keindahan itu saat Allah
buat ini beda-beda. Kalau Karena nggak Islam itu beda-beda adalah nggak seru. indah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Dia Islam bisa dibawa, maksudnya perbandingannya sama seperti kehidupan real nyata. Kita indah hari ini hidup di Melabuh ini, kenapa? Indah kita di studio ini, kenapa? Karena di sini ada cat yang beda-beda. Di sini ada oranye, di sini ada biru, di sini ada putih dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini warnanya mungkin cuman putih aja, agak nggak seru mungkin, nggak seru, nggak semarak. Itu penting tuh beda-beda. Indahnya beda-beda itu harus kita terima. Kita berbeda bukan untuk berpecah belah, tapi kita berbeda untuk bersatu. Yang melaksanakan 20, ya silakan laksanakan 20. Yang laksanakan 8, ya silakan laksanakan 8. Bukan waktunya untuk kita berpecah belah urusan ini. Karena kayak gini, saya sendiri nih Kak Meza, saya orang yang meyakini dan melaksanakan tarawih 20 rakaat. Tapi saya nggak bilang Kak Meza yang sholat 8 bukan saudara saya. Nggak kayak gitu. Kita bersatu pada yang bisa kita yang kita sepakati. Kita saling bantu membantu pada apa yang tidak kita sepakati. Artinya jangan saling menjatuhkan. Keindahan itu Allah berikan justru pada saat beda-beda. Yang kedua, apabila kita sudah menjaga sholat, memperhatikan hak sholat dengan baik, maka Allah menjanjikan kepada kita ketenangan jiwa. Nah, ini yang mahal sekali harganya. Mendapatkan ketenangan jiwa itu tidak semua orang bisa merasakannya. Karena rasa tenang di jiwa tidak bisa dibeli dengan uang. Rasa tenang hati, tenang jiwa itu efeknya apa? Waktu tidur, punya bahasa urang Aceh, gohlong ke tai katanya. Itu disebabkan efek hati yang tenang, tidak galau, tidak goyang, tidak kemana-mana. Hati yang tenang itu, jiwa yang tenang itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah menjaga sholat, dan itu dijanjikan oleh Allah. Apa janji Allah di Al-Quran? Kata Allah di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Apa hubungannya zikir, mengingat Allah dengan sholat? Zikir yang paling besar itulah sholat. Nah, zikir yang paling besar itu Kak Meza, itulah sholat. Kenapa? Kalau kita hari ini berzikir misalnya apa? Minta ampun pada Allah, nastaghfirullah. Minta bantu kepada Allah, ya Allah tolong kami ya Allah, ampuni kami. Kan itu zikir. Sholat itu lengkap. Di dalam sholat itu semua zikir ada di sholat, semua doa ada di sholat. Contoh, kita mulai dengan memuji Allah, dengan membesarkan Allah. Allahu Akbar. Itu zikir. Makanya ada ayat Allah pun yang mengatakan, aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Maka kalau kita sudah mendirikan sholat dengan sempurna, nanti Allah akan berikan yang tadi dijanjikan Allah, yang dijanjikan Allah kepada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Uang tidak bisa membeli ketenangan jiwa, nggak bisa. Untuk membeli tidur pun nggak bisa. Tidurnya itu nggak bisa dibeli. Uang kita itu hanya bisa kita gunakan untuk membeli kasur empuk, spring bed empuk, tapi nggak bisa untuk membeli tidur yang nyenyak, nggak bisa. Itu dia. Untuk dapat membeli ketenangan itu, ketenangan hanya bisa dibeli, dan yang menjualnya cuma satu, tak ada yang lain. Dia nggak dijual di pajak pasar bina usaha, tidak dijual di mall, tidak. Penjualnya cuma satu. Siapa dia? Allah. Apa nilai yang harus kita berikan kepada Allah biar Allah berikan ketenangan jiwa itu? Zikrullah. Zikir yang paling besar itu apa? As-sholat. Itulah sholat. Itu yang kedua. Ini biar nggak kena tegur, kita lanjut dulu. Nah, terus yang ketiga, keutamaan yang ketiga, apabila kita sudah menjaga sholat dengan baik, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup. Ini mahal sekali nih. Islam mendatangkan kita udah lengkap dengan konsep-konsepnya, dengan cara mainnya, dengan peraturan-peraturannya. Kamu mau hidup mudah, kamu mau hidup rezekimu mudah, hartamu melimpah. Apa nih yang harus dilakukan? Kata Islam, perhatikan sholat. Di mana janji Allah tentang ini? Orang yang menjaga sholat akan diberikan Allah kehidupan yang mudah, akan diberikan rezeki yang Allah janjikan sangat mudah. Ayat Allah berbicara Islam ini berbicara dalil. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bertakwalah kepada Allah. Yang mana orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Siapa? Berarti salat itu adalah takwa yang paling besar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan kemudahan dari setiap masalah. Ini kemudahan. Hari ini kita begitu ditangkap polisi, kena razia nggak ada pakai helm. Kan kita belepotan tuh. Oh, awas ya, saya telepon abang saya lah. Kan sebagian kayak gitu di media sosial. Oh, saya ini anak polsek lah, saya anak inilah, anak itulah. Dan sibuk. Itu apa yang dilakukan orang telepon sana, telepon sini. Waktu dia kena razia, dia mau cari mudah. Masya Allah. Padahal kemudahan itu adanya dalam Islam, dalam sholat itu. Itu satu kemudahan. Habis itu kata Allah, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, memperhatikan sholat dengan baik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan memberikan kepada kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Kalau yang diduga-duga itu sudah bisa diukur. Ini Kak Meza gajinya 1 bulan 5 juta. Itu udah bisa diukur. Tapi gaji yang akan diberikan Allah bagi pelaku takwa, pelaku salat yang baik ini, itu akan didatangkan Allah dari sumber-sumber yang dia tidak pernah memprediksinya. Itu satu. Bisa dalam bentuk nominalnya, angkanya yang lebih besar. Bisa juga dari angka yang sama, tapi fungsi dan kontribusinya untuk kebutuhan kita itu bisa mewakili semua. Kalau kemarin saya sampaikan ke Kak Emma, kalau hari ini kita punya duit 500.000 hanya cukup untuk make up. Tapi di saat Allah memberikan di situ keberkahan rezeki yang tidak disangka-sangka, 500.000 cukup untuk beli belanja rumah, cukup untuk beli baju anak, cukup ini, cukup itu. Itu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahkan oleh orang kaya sekalipun belum tentu memiliki ini. Karena kunci untuk mendapatkan ini bukan rumah gedung, bukan mobil mewah, tapi Allah yang berikan ini melalui ayatnya, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu keutamaan yang ketiga. Dan kita juga harus mengakhiri ya kebersamaan kita Pak Ustadz ya. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang di luar sana Pak Ustadz mengenai sholat ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah. Saya kembali mewanti-wanti diri saya dan kita semua bahwa kita hidup di atas permukaan bumi ini tak lama, sebentar saja. Nabi sudah mengingatkan kita, umur ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Usia umatku itu berkisar antara 60-70 tahun. Setelah itu selesai. Kalaupun kita diberikan umur lebih oleh Allah, kita sudah tidak produktif lagi. Maka oleh karena itu, para umat Nabi di akhir zaman, kaula muda, para kaum milenial, sahabat-sahabat saya, generasi muda bangsa, bapak-bapak, orang tua kita, semua guru-guru kita, berhubung kita ini pasti akan mati, maka kita mesti memperhatikan apa yang akan membantu kita setelah mati. Itulah sholat tadi. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kalau semua kita jaga ini, maka insya Allah bumi kita ini, Aceh kita ini, Melabuh kita ini akan menjadi nangro yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita selesaikan atau kasihan juga nih para pendengar yang ingin. Kita lanjutkan aja satu lagi Pak Ustadz. Kita menunggu penelpon selanjutnya Pak Ustadz ya. Baik, yang keempat, bila kita sudah memperhatikan sholat 5 waktu, mudah-mudahan Allah golongkan kita ini orang-orang yang menjaga sholat insya Allah. Doa kita itu cepat diterima Allah. Hari ini kan kita ngadah tangan tiap hari. Ya Allah, ya Allah. Kayak aja nggak pernah diterima nih doanya. Kayak ini nggak pernah diterima. Minta rezeki pun nggak datang-datang. Sampai terus. Ini yang harus diperhatikan sholatnya. Yang harus kita perhatikan itu sholatnya. Kalau dulu Nabi Zakaria itu kan beliau udah sepuh, udah tua. Istrinya pun udah monopos. Nggak lagi produktif untuk mengandung. Lalu saat orang-orang mengolok-olok, nggak punya anak. Nabi Zakaria berdiri dalam sholat. Dalam berdirinya minta pada Allah, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan saya anak keturunan. Belum ruku, belum lagi ruku, sudah diterima Allah doanya melalui sholat. Untuk kita umat Muhammad ini, belum sholat aja, udah diterima Allah. Makanya kita ini umat spesial, apalagi kita hari ini berada di bulan spesial. Manfaatkan waktu untuk sholat sebaik-baiknya. Baik gara-gara pengri pitingnya sholat, baik gara-gara kerja minta penserturi besuro, kita abaikan perintah Allah yang maha besar ini.
Gunakan waktu untuk sholat, karena sholat, di dalam sholat itu ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu, engkau ya Allah yang kami sembah. Engkau pula, dari engkau pula kami meminta pertolongan. Kita mau minta apa? Ini lagi suasana COVID-19 ini. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus karantina di rumah, harus lockdown lah. Banyak karyawan yang hari ini di PHK, gaji dipotong dan sebagainya. Kita mau mengadu ke siapa? Sedangkan pemberi pertolongan yang tidak bisa dihambat pertolongannya cuma satu, Allah. Dengan apa kita minta bantu kepada Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantulah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Doa kita cepat diterima Allah dengan doa. Apalagi, Masya Allah nih para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah. Kita ada waktu diberikan oleh agama pagi bangun untuk bersahur. Jangan begitu bangun langsung kita cari makan, tapi cari kamar mandi dulu, wudhu dulu, sholat dulu, bersimpuh di hadapan Allah 2 rakaat dalam tahajud kita. Mintalah apa yang tidak mungkin kita dapatkan dengan akal sehat, menurut tanya oleh takalan roda, tanya bahasa aja, tanya kan udah rumah mewah menang bahasa. Tapi Allah punya segala-galanya. Bersimpulah di hadapan Allah. Tapi saya tidak meminta para pendengar minta rumah ke Allah. Minta ke Allah jangan yang kecil-kecil. Mintanya yang besar-besar aja. Apa mintanya? Diselamatkan Allah dari api neraka. Bisa mati bawa iman. Dimudahkan saat sakaratul maut. Itu nikah Mesa. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Dan Allah akan sampaikan usia kita untuk bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan, insya Allah. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.